Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan artifisial yang telah kami buat. Sebelum masuk ke pemaparan hasil tugas, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vera Fasyahira dengan NIM 0903128244296063 dan rekan-rekan saya. Saya Akmal Lorenza dengan NIM 090312842908. Nama saya Andika Nurzaki dengan NIM 0903 12 82 42 9120. Saya Zaskia Ismaili dengan NIM 09031182429024. Saya Nabila Ramadhani dengan NIM 09031282429111. Baiklah, saya Feira. Sebelum masuk ke penjelasan tentang data KNN atau model KNN, saya akan menjelaskan data training dan data testing. Nah, dalam program kami ini, kami menggunakan dataset klasifikasi harga ponsel atau mobile price classification. Nah, data ini sendiri kami dapat melalui website Kaggle yang mengandung 2000 baris sampel data. Nah, data training itu sendiri kami namakan train.csv. Nah, pada data tersebut, setiap barisnya mewakili spesifikasi unik dari setiap perangkat smartphone. Nah, atribut dalam file ini berisi 21 kolom yang mencakup semua spesifikasi yang terdapat dalam handphone. Selanjutnya, ada data testing. Sama seperti data training tadi, data testing ini kami ambil dari website Kaggle yang merupakan bagian dari dataset publik yang umum digunakan untuk masalah klasifikasi harga ponsel atau mobile price classification. Nah, file ini tuh data uji yang digunakan untuk mengevaluasi model yang dilatih, yang sebelumnya sudah dilatih dari file train atau training. Nah, dataset ini mencakup 1000 baris atau sampel data yang unik. Sama seperti sebelumnya, atribut dalam dataset ini berisi 21 kolom yang mencakup byte battery power, blue, clock speed, dan lain-lain. Nah, selanjutnya masuk ke klasifikasi KNN. Saya sendiri mendapat bagian dari klasifikasi K-Nearest Neighbors. Nah, K-Nearest Neighbor atau singkat KNN adalah salah satu algoritma yang paling sederhana sekaligus intuitif dalam machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi maupun regresi. Nah, algoritma ini tuh bekerja berdasarkan prinsip kedekatan atau similarity, yaitu dengan menghitung jarak antara data baru dan seluruh data pada dataset training menggunakan ukuran tertentu, umumnya menggunakan Euclidean distance. Nah, alasan penggunaan metode KNN ini karena pada dataset mobile price classification itu berisi kami mengambil 20 fitur numerik smartphone seperti RAM, battery power, resolusi layar, dan lain-lain. Nah, fitur numerik ini tuh sangat cocok digunakan oleh KNN karena hubungan kedekatan antar data itu dapat dihitung dengan mudah menggunakan jarak Euclidean. Nah, selain itu dataset juga tidak terlalu besar sehingga KNN dapat bekerja secara efisien. Nah, KNN juga dapat digunakan untuk multi-class seperti price range kami karena outcome kami itu price range. Jadi kayak ada range-nya 0, 1, 2, 3 jika kami menggunakan itu. Nah, konsep dasar KNN-nya, data yang saling mirip akan berada pada kelas yang mirip. Jarak antara data baru dan seluruh data training dihitung untuk menentukan tingkat kemiripan. Tetangga terdekat atau K-nearest neighbor dipilih sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi nanti tuh ada K1, K3, K sama dengan 1, K sama dengan 3, K sama dengan 5, dan seterusnya sampai 15. Nah, pada klasifikasi, kelas ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam KNN ini juga ada proses normalisasi atau standard scaler yang digunakan untuk menyeimbangkan skala antar fitur agar perhitungan jarak lebih akurat. Nah, selanjutnya itu ada algoritma KNN. Nah, algoritma KNN ini tuh dimulai dengan normalisasi seluruh data numerik terlebih dahulu. Nah, seperti pada dataset kami itu memiliki, skala yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya fiturnya tidak dinormalisasi, fitur yang angkanya besar itu akan mendominasi perhitungan jarak. Nah, sehingga hasil prediksinya itu menjadi tidak akurat. Nah, normalisasi seperti standard scaler ini digunakan agar semua fitur itu berada pada skala yang sama. Nah, jadi setiap fitur itu bakal berkontribusi secara seimbang dalam proses perhitungan jarak. Nah, setelah itu hitung jarak data baru dengan seluruh data training menggunakan Euclidean distance. Nah, selanjutnya urutkan jarak dalam urutan terkecil ke terbesar. Selanjutnya ambil K dengan jarak terdekat. Nah, misalnya K sama dengan 5, pokoknya dia tuh ambil, K-nya itu yang ganjil, seperti 1, 3, 5, 7, seperti itu. Terus tentukan kelas berdasarkan mayoritas label tetangga, lalu keluarkan hasil prediksi. Nah, ini simulasi perhitungan KNN tadi. Yang pertama hitung jarak Euclidean, itu dari data baru ke semua data training. Terus jaraknya ini, X1 dikurang X aksen 1 dipangkatkan, ditambah X2 dikurang X aksen 2 dikuadratkan, diakarkan. Nah, kurang lebih perhitungannya seperti ini. Nah, setelah kita menghitung tadi, urutkan jarak dari terkecil ke terbesar.
uruskan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lanjut, kita K terdekat. Nah, misalkan ambil K-nya itu 3. Lalu lakukan voting. Nah, setelah di-voting tadi, kelihatan bahwa tetangga paling dekatnya itu adalah B, di data yang B. Nah, selanjutnya ada contoh penggunaan KNN. Jadi, KNN ini banyak, selain dari data kami yaitu mengklasifikasi dari, harga handphone, itu digunakan, dalam sistem rekomendasi produk. Nah, KNN ini digunakan untuk mencari pelanggan lain yang memiliki pola belanja mirip, lalu merekomendasikan produk yang disukai oleh tetangga terdekat tersebut. Nah, KNN ini juga digunakan di berbagai bidang, seperti ada bidang kesehatan, itu untuk memprediksi jenis penyakit berdasarkan kemiripan gejala pasien. Misalnya kayak, ada salah satu yang pernah saya dengar itu adalah diabetes. Nah, itu tuh bisa prediksi kemiripan gejalanya itu misal kayak, dari tekanan darah, dari gula darah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai coding. Sebelum masuk, ke data training dan data testing-nya, saya akan, menunjukkan, visualisasi dari data yang telah, kami kumpulkan dan kami cari. Nah, di sini, kami menggunakan data harga handphone, yang di mana harga handphone tersebut, akan berpengaruh jika spesifikasi dari handphone tersebut. Nah, semakin bagus atau semakin, tinggi spesifikasi dari handphone tersebut, maka harga dari handphone tersebut akan semakin mahal. Nah, outcome yang kami hasilkan itu adalah price range atau harga harga range harganya, yaitu bukan 0 dan 1 tapi, range, angka 0, 1, 2, 3, yang di mana 0 sendiri itu adalah harga murah, berarti harganya kisaran dari 1 juta sampai 2 juta. Dan kalau 1 itu harganya relatif sedang, dari 2.500.000 sampai 4 juta. Kalau yang 2 itu relatif agak tinggi tapi belum tinggi, itu kisaran dari 5.500.000 sampai harga 8 juta. Nah, yang ketiga, yang range ketiga itu, dari harga 8.500.000 sampai melebihi 20 juta, lebih dari 20 juta. Nah, di sini, adalah output dari, data yang telah kami cari. Di sini saya menggunakan fitur RAM dan battery power karena, jika RAM-nya besar dan battery power-nya itu juga besar, misalnya RAM-nya itu, kami di sini mengambilnya itu dalam megabytes dan battery power-nya dalam mAh. Jika, RAM-nya itu misalnya 2000 megabytes, dan juga itu pertengahan ya, berarti 1000, kalau misal battery power-nya 1200 mAh, berarti harganya itu tergolong bisa 1. Terus kalau misalnya 3000, RAM-nya itu 3000 megabytes dan baterai power-nya 1600 mAh, berarti harganya itu, agak tinggi atau, bisa range-nya itu 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk ke codingan, data data training dan data testing dalam KNN itu sendiri. Nah, pertama itu ada import. Nah, program ini tuh mengimpor beberapa library yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada Pandas dan NumPy. Untuk itu fungsinya untuk membaca dan mengolah data yang telah kami input. Selanjutnya ada standard scaler yang digunakan untuk normalisasi. PCA itu untuk reduksi dimensi atau membuat dimensi dalam visualisasinya. Terus ada Canary classifier untuk membuat model KNN. Lalu ada Matplotlib untuk membuat grafik visualisasinya. Nah, ini. Nah, selanjutnya, train mobile price. Nah, yang 2 ini, itu untuk membaca dataset yang telah kami input. Jadi ada 2 dataset yaitu sudah kami pisahkan, yaitu ada data training dan testingnya. Nah, di sini ada features yang telah kami gunakan, yaitu ada battery power, blue, ada clock speed, dual SIM, ini face camera, 4G, memorinya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah, dari dataset yang telah kami input, dataset dari program itu sudah, memilih 20 fitur utama. Nah, fitur-fitur inilah yang akan jadi inputnya kan. Selanjutnya itu ada memisahkan data. Nah, program ini tuh memisahkan data menjadi Xtrain itu untuk fitur training, Ytrain itu untuk harga atau outcome kami, Xtest itu untuk fitur testing. Nah, langkah ini tuh penting biar model yang kami gunakan bisa dilatih untuk menggunakan data yang berlabel. Nah, lalu itu juga akan digunakan untuk memprediksi data baru atau new point. Nah, lanjut itu seluruh fitur itu bakal dinormalisasi. Nah, dinormalisasi ini menggunakan standar scaler tadi. Nah, ini. Nah, ini fungsinya untuk, normalisasi. Nah, normalisasi itu, penting karena KNN itu kan menggunakan jarak antar data. Nah, jika ada fitur dengan angka besar kayak RAM, battery power, nah maka dia tuh bisa mendominasi perhitungan jaraknya. Nah, setelah normalisasi ini, data bakal berubah jadi bentuk standar dengan, mean-nya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Nah, selanjutnya itu ada PCA. Nah, PCA ini nih, dengan 2 komponen yang dihitung. Nah, walaupun dari hasil PCA ini tidak digunakan untuk visualisasi, tapi PCA ini tuh tetap dihitung sebagai bagian dari analisis model.
Nah, model KNN itu kan tetap pakai 20 fitur asli yang sudah dinormalisasi. Nah, bukan dari hasil PCA itu. Nah, setelahnya itu program itu bakal buat data baru atau new point, yaitu spesifikasi dari sebuah ponsel yang akan diprediksi kelas harganya. Nah, data ini bakal kemudian dinormalisasi lagi dengan scalar yang sama agar konsisten dengan data trainingnya. Nah, selanjutnya, model KNN ini dengan K, saya memilih K-nya itu sama dengan 1, itu dilatih menggunakan data training. Nah, artinya itu prediksi kelas harga itu ditentukan dari satu tetangga terdekat. Nah, model ini bakal dilatih pada data yang sudah dinormalisasi sebelumnya. Nah, setelah dilatih itu, model itu bakal memprediksi kelas harga untuk ponsel baru. Nah, hasilnya itu bakal muncul di terminal, nanti bakal muncul di output, predicted harganya itu untuk new point sama dengan 3. Nah, itu tuh berarti ponsel tersebut itu masuk dalam kategori harga tertinggi. Nah, nanti ada di output-nya, nanti saya jelaskan. Nah, bagian visualisasinya itu menggunakan 2 fitur asli. Jadi, di situ tadi ada di bagian X, ini ada, ini di bagian X-nya, itu kami pakai fitur RAM, dan Y-nya itu pakai battery power. Menggunakan fitur asli bukan fitur scalar. Nah, pada grafik itu ada juga titik-titik berwarna yang mewakili data training. Nah, warna itu menunjukkan kelas harga. Kalau yang bisa dilihat di sini, untuk warna ungu itu untuk harga rendah, harga paling rendah, terus yang biru itu untuk harga yang menengah, jadi di tengah-tengah. Kalau hijau itu harga menengah ke atas, jadi dia tidak terlalu tinggi, tapi juga rendah juga tidak. Nah, kalau untuk kuning itu harga yang paling tinggi. Nah, di outputnya juga terlihat seperti, oh, oke. Nah, ini. Nah, di di grafiknya juga terlihat titik-titik hitam, itu tuh adalah new point. New point-nya itu diambil dari data testing yang tidak mempunyai label harga. Jadi ditampilkan dalam warna netral. Nah, di grafiknya itu juga berbentuk ada X besar yang berwarna merah, itu tuh baru new point-nya. Nah, new point-nya itu tuh didominasi untuk nanti diperkirakan kelas harganya juga. Nah, ini dari outputnya, ini ada warna hitam itu data testingnya, terus yang berwarna ungu, biru, hijau, kuning itu data trainingnya. Terus ini yang berwarna merah itu adalah new point-nya. Nah, di sini juga untuk dari sini, nah ini tuh untuk visualisasi dari si outputnya atau visualisasi dari KNN-nya. Ini untuk yang train, kalau ini untuk yang testing, ini untuk yang new point. Seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi KNN atau Key Nearest Neighbor, akan dilanjutkan dengan penjelasan dari Decision Tree. Di sini saya akan menjelaskan tentang decision tree. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian decision tree dulu ya. Jadi yang pertama, decision tree dia itu adalah metode untuk kita itu mengambil keputusan berdasarkan data. Di mana data ini kita ubah menjadi bentuk seperti pohon yang terdiri dari yaitu root, akar, node yaitu simpul keputusan, lalu cabang, dan leaf yaitu daun atau hasil keputusannya. Jadi setiap node ini mempresentasikan suatu atribut, sedangkan si cabang ini menunjukkan aturan keputusan berdasarkan nilai atribut tersebut. Oke, jadi pada penelitian ini yang akan kita bahas, metode decision tree yang kita gunakan itu adalah untuk melakukan klasifikasi harga smartphone atau price range berdasarkan spesifikasi yang terdapat pada dataset. Oke, yang kedua adalah alasan penggunaan metode decision tree. Yang pertama, metode decision tree ini mudah dipahami dan diinterpresentasikan karena memiliki bentuk visual seperti pohon keputusan. Jadi ini mudah dipahami karena ada bagian akar, ada keputusan, dia dengan warna-warna yang berbeda. Jadi kita mudah memahami maksud dari si decision tree ini dengan melihat visualisasinya. Yang kedua, decision tree ini mampu menangani data berbentuk numerik maupun kategorikal. Lalu yang ketiga, itu cocok digunakan untuk permasalahan klasifikasi, seperti pada saat ini, yaitu menentukan kategori harga smartphone. Oke, yang keempat adalah memiliki akurasi yang baik serta proses komputasi yang relatif cepat. Dan yang terakhir, dia ini bisa bekerja dengan baik walaupun terdapat datanya dalam jumlah besar. Sekarang kita masuk ke konsep dasar decision tree. Jadi, konsep dasar decision tree ini adalah dia memisahkan data secara bertahap berdasarkan atributnya yang paling baik dalam mengelompokkan data. Jadi ini kita ada struktur decision tree-nya. Yang pertama ada root node. Root node ini adalah node awal yang mewakili seluruh data. Lalu ada node keputusan atau decision node, node yang digunakan untuk membagi data berdasarkan atribut tertentu. Lalu ada cabang atau branch, yaitu jalur keputusan hasil dari nilai atribut. Lalu ada leaf node, yaitu node node akhir yang menunjukkan hasil klasifikasi. Lalu ada target atau label kelas tujuan yang ingin diprediksi, yaitu sesuai dengan penelitian kita hari ini adalah price range. Oke, proses pembentukan pohon ini dilakukan dengan memilih atribut terbaik berdasarkan nilai tertentu dari suatu algoritma pemisah. Sekarang kita bahas tentang algoritma decision tree, yaitu Gini index.
Oke, algoritma yang digunakan dalam decision tree kan adalah Gini index nih. Nah, si Gini index ini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakhomogenan atau ketidakmiripan suatu data. Jadi, semakin kecil nilai Gini, maka datanya semakin mirip dan semakin baik digunakan sebagai pemisah. Oke, jadi ini ada rumus Gini indeksnya dan ini ada keterangannya, yaitu adalah P sama dengan proporsi jumlah data pada suatu kelas. Jadi atribut dengan nilai Gini terkecil akan dipilih sebagai pemisah utama atau root node. Oke, sekarang adalah simulasi perhitungan decision tree Gini index. Pertama kita kasih contoh dulu ya, sebagai contohnya yaitu simulasi sederhana saja. Misalnya terdapat data dengan dua kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Jumlah data totalnya sama dengan 10. Kelas 0-nya ada 6 data dan kelas 1-nya ada 4 data. Jadi beginilah perhitungan gininya. Gini sama dengan 1 dikurang 0,6 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat. Gini sama dengan 1 dikurang 0,36 ditambah 0,16. Lalu gini sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,48. Nilai ini digunakan untuk menentukan atribut terbaik dalam membentuk pohon keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penerapan decision tree-nya dulu ya. Ini untuk contoh di berbagai bidang saja yang saya sebutkan. Yang pertama ada penentuan harga produk dalam e-commerce. Yang kedua sistem rekomendasi. Yang ketiga klasifikasi pelanggan. Lalu ada diagnosis penyakit, klasifikasi data, dan spesifikasi smartphone seperti pada yang kita bahas hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya contohnya, tetapi ini yang saya sebutkan hari ini. Oke, yang kita bahas hari ini, decision tree-nya digunakan untuk mengklasifikasikan harga smartphone berdasarkan spesifikasi seperti RAM, baterai, kamera, dan juga prosesor. Sekarang kita masuk ke penjelasan kode program training decision tree. Perlu diingat bahwa dalam decision tree ini kita menggunakan data training dan juga data testing. Oke, yang pertama program training ini digunakan untuk melatih model decision tree agar dapat mengenali pola dari data smartphone dan mempelajari hubungan antara spesifikasi dengan harga atau price range-nya. Jadi di si training inilah nanti pohon keputusannya muncul. Di bagian testing itu dia tidak akan muncul. Oke, yang pertama seperti biasa ketika kita menggunakan Python, kita import pandas ASPD dulu. Nah, kode di atas ini itu digunakan untuk yang pertama, pandas untuk membaca dataset, data trainingnya. Yang kedua adalah decision tree classifier, yaitu membangun model decision tree-nya. Lalu ada train, test, split, yaitu dia membagi data training dan validasinya. Lalu accuracy score, confusion, matrix, classification report, yaitu adalah untuk evaluasi model. Dan yang terakhir ada job lib, yaitu menyimpan model hasil trainingnya. Oke, sekarang kode selanjutnya adalah yang train sama dengan PD read CSV. Ini untuk membaca dataset trainingnya yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran model kita. Oke, lalu di sini ada X dan Y. Nah, si X ini dia berisi seluruh fitur input. Lalu Y dia berisi label kelas atau price range sebagai target outputnya. Nah, di kode yang ini, kalau kita zoom sedikit, ini dia pembagian datanya nih. 80% untuk training dan 20% untuk validasi. Kenapa begitu? Tujuannya agar model yang dapat diuji sebelum digunakan untuk data hasil. Tujuannya agar model ini tuh dia dapat diuji dulu nih sebelum digunakan untuk data aslinya nanti. Oke, sekarang kita masuk ke kode yang berikutnya. Nah, kode yang ini digunakan untuk nampilin struktur pohonnya nih secara visual agar alur pengambilan keputusan dapat dipahami dengan jelas. Yang di sini dia digunakan untuk melakukan prediksi pada data validasi. Lalu yang ini menampilkan nilai akurasi modelnya. Lalu yang ini menampilkan performa model dalam bentuk confusion matrix dan laporan klasifikasi. Lalu di bagian job lib ini, model yang sudah dilatih disimpan dalam bentuk file agar dapat digunakan kembali pada tahap testing. Sekarang kita masuk ke testing ya. Oke, yang pertama ada model job lib-nya. Nah, model yang telah disimpan sebelumnya, itu kita masukkan lagi nih, untuk digunakan pada proses prediksinya. Lalu seperti biasa, ada PD read-nya, itu digunakan untuk baca dataset testingnya atau pengujiannya. Lalu kode selanjutnya itu digunakan untuk memastikan data testing memiliki struktur yang sama dengan data training. Lalu di sini modelnya digunakan untuk memprediksi kelas harga ponsel berdasarkan data uji. Nah, disinilah hasil prediksi disimpan dalam bentuk file CSV. Oke. Tadi perlu diingat ya, visualisasi pohon keputusan hanya dilakukan pada tahap training, karena pada tahap ini model dibentuk dan belajar dari data. Sedangkan pada tahap testing, model hanya digunakan untuk melakukan prediksi sehingga tidak diperlukan visualisasi pohon. Oke, biar kita makin jelas, kita bahas juga nih penjelasan hasil visualisasi data training decision tree-nya. Ini kita lihat dulu, pertama yang di paling atas ini itu adalah root-nya atau akar. Semakin ke bawah itu semakin keputusannya, semakin di bagian keputusannya. Dan ini juga sebagai pemisah nih, ini cabang-cabangnya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya ya. Hasil visualisasi decision tree menggambarkan struktur pohon keputusan yang dibentuk oleh model berdasarkan data training. Nah, node paling atas, kita ke yang paling atas, yaitu adalah root node atau akar, dia mempresentasikan fitur yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan kelas harga ponsel. Nah, setiap percabangannya ini, dia menunjukkan proses pengambilan keputusan berdasarkan aturan tertentu yang dihasilkan dari nilai suatu fitur. Nah, di bagian akhir kan ada leaf node-nya nih, ada daunnya. Itu tuh dia menunjukkan hasil klasifikasi akhir berupa kelas harga ponsel, yaitu low, medium, high, and very high. Nah, warna yang terdapat pada setiap node menunjukkan kelas dominan yang dihasilkan oleh model.
Sedangkan tingkat kepekatan warna menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi tersebut. Banyaknya percabangan yang terbentuk menunjukkan bahwa model mempelajari pola data secara detail karena tidak dilakukan pembatasan terhadap kedalaman pohon keputusan. Oke, jadi dari penjelasan tadi, penjelasan metodenya sampai ke codingannya, saya harap bisa dipahami dengan mudah. Oke, kita lanjut. Di pengertian K-means, K-means adalah salah satu metode supervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok klaster berdasarkan kemiripan karakteristik. Metode ini bekerja dengan cara membagi data menjadi K-cluster, di mana setiap data akan dimasukkan ke klaster yang memiliki pusat atau centroid paling dekat dengannya. K-means tidak membutuhkan label kelas pada data karena tujuan adalah menemukan pola dan struktur dari data secara otomatis. Setiap klaster dipresentasikan oleh sebuah centroid, yaitu titik rata-rata dari data yang berada pada klaster tersebut. Alasan penggunaan metode K-means yaitu yang pertama itu sederhana dan cepat, kedua hasil mudah divisualisasi, ketiga efektif untuk melihat pola tersembunyi, dan yang terakhir banyak digunakan di penelitian dan industri. Oke, lanjut. Konsep dasar metode K-means, bisa dibilang K-means merupakan salah satu metode clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kedekatan jarak antar objek. Metode ini termasuk dalam kategori unsupervised learning karena proses pengelompokan dilakukan tanpa label kelas. Dalam K-means, setiap klaster dipresentasikan oleh sebuah titik pusat yang disebut centroid. Algoritma akan berusaha memposisikan centroid sedemikian rupa sehingga jarak antara data di dalam klaster menjadi sekecil mungkin. Perhitungan jarak antara data dan centroid umumnya menggunakan Euclidean distance dengan rumus seperti di gambar D XY sama dengan akar X1 dikurang Y1 di dalam salah. Di dalam kurung X1 min Y1 kuadrat ditambah X2 min Y2 kuadrat dan seterusnya. Jika sebuah data memiliki jarak paling kecil terhadap suatu centroid, maka data tersebut dianggap berada di dalam klaster tersebut. Konsep dasar ini kemudian digunakan dalam proses iteratif pada algoritma K-means untuk membentuk klaster yang stabil. Proses lengkap dari algoritma K-means dijelaskan subbab berikutnya. Algoritma dan simulasi perhitungan sederhana K-means. Metode K-means bekerja dengan membagi data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kedekatan jarak antar data. Proses dimulai dengan menentukan jumlah klaster, misalnya K sama dengan 2, kemudian algoritma memiliki dua titik. Awalnya secara acak, seluruh data kemudian dihitung jaraknya terhadap setiap centroid menggunakan rumus Euclidean. Lalu, dimasukkan ke dalam klaster dengan jarak terdekat. Setelah klaster terbentuk, algoritma memperbarui posisi centroid dengan menghitung rata-rata dari seluruh data dalam klaster tersebut. Proses pengelompokan dan pembaruan centroid akan berlangsung berulang hingga proses centroid stabil atau tidak berubah-ubah lagi. Pada saat kondisi tersebut tercapai, algoritma dianggap selesai dan hasil klaster dianggap final. Untuk memberikan gambaran sedikit, berikut contoh simulasi menggunakan sebuah data kecil dari dataset kami, yaitu menggunakan atributnya RAM dan baterai power. Misalkan dipilih 3 data nih, di 3 data awal, seperti yang bisa dilihat di tabel ini, data A, B, C dengan data A RAM 500, baterai powernya 1000, data B, RAM-nya 1500, baterai powernya 1800, data C, RAM-nya 800, baterai powernya 1400. Nah, dimisalkan, algoritma memilih centroid awal secara acak sebagai berikut. Nah, centroid pertama, RAM-nya 500, baterai powernya 1000. Centroid 2, RAM-nya 1500, BP-nya 1800. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah pertama adalah menghitung jarak data C ke kedua centroid. Nah, jarak C terhadap centroid 1 dihitung menggunakan rumus Euclidean, seperti yang bisa dilihat di gambar. Nah, sedangkan jarak C ke centroid 2, yaitu seperti yang digambar juga, mirip-mirip. Nah, terus, karena data C lebih dekat dengan centroid 1, yaitu 500 lebih kecil dari 806, maka data C masuk ke klaster 1 bersama data A. Sementara data B tetap berada di klaster 2 klaster 2. Setelah itu, centroid baru dihitung ulang, klaster 1 berisi data A dan data C, sehingga centroid baru menjadi rata-rata keduanya, yaitu seperti yang digambar, 500 tambah 80 per 2 dan 1000 ditambah 1400 per 2. Dan mendapatkan hasil 650 dan 1200. Klaster 2 tetap berisi data B, sehingga centroid 2 tidak ada yang berubah pada iterasi berikutnya.
Jarak setiap data kembali dihitung menggunakan centroid baru. Proses ini terus berlangsung hingga proses centroid tidak berubah lagi. Pada titik inilah algoritma K-means menghasilkan pengelompokan akhir yang stabil. Oke, kita lanjut. Contoh penggunaan K-means. Nah, kalau di metode K-means secara luas digunakan dalam berbagai industri untuk mengelompokkan data yang memiliki ciri-ciri yang sebanding. Sebagai contoh, dapat digunakan dalam penjualan dan pemasaran untuk mengelompokkan pelanggan menurut kebiasaan belanja mereka sehingga perusahaan dapat membuat strategi promosi yang lebih tepat sasaran. K-means digunakan di bidang kesehatan. K-means juga digunakan di bidang kesehatan untuk membagi pasien berdasarkan kondisi tertentu sehingga tenaga medis dapat menemukan mana penanganan yang paling penting. Metode ini digunakan dalam pendidikan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademik sehingga guru dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang tepat. Oke, selanjutnya penjelasan kode program dari K-means. Pada bagian pertama, program digunakan untuk menampilkan hubungan awal antara variabel RAM dan baterai power dalam bentuk scatter plot. Library Pandas digunakan untuk membaca file CSV dan menyimpan ke dalam sebuah data frame. Lalu, setelah itu, data pada kolom RAM dan baterai power dipisahkan dengan variabel X dan Y. Data tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan matplotlib dalam bentuk grafik sebar atau scatter plot. Grafik ini bertujuan untuk melihat pola distribusi data sebelum dilakukan proses clustering. Hasil grafik disimpan dalam bentuk gambar. Oke, kode selanjutnya. Bagian kedua dari program digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal menggunakan metode elbow method. Pada tahap ini, data RAM dan baterai power digunakan menjadi satu array 2 dimensi agar dapat diproses oleh algoritma K-means. Program kemudian melakukan perulangan dari K1 sampai K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. Pada setiap nilai K, algoritma K-means dijalankan untuk menghitung nilai inersia atau jumlah kuadrat jarak dalam cluster. Nilai-nilai inersia tersebut disimpan dalam sebuah list. Selanjutnya nilai-nilai tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafis garis. Titik siku pada grafik inilah yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah cluster yang paling sesuai. Oke, selanjutnya kode yang ketiga. Pada bagian ketiga, program melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster yang telah ditentukan, yaitu K sama dengan 2. Data RAM dan baterai power digabungkan kembali menjadi data 2 dimensi. Kemudian, model K-means dilatih menggunakan data tersebut. Setelah proses pelatihan selesai, program mengambil label cluster untuk setiap data dan koordinasi centroid masing-masing cluster. Hasil pengelompokan divisualisasikan melalui scatter plot, di mana setiap titik data diberi warna sesuai dengan clusternya. Selain itu, centroid ditampilkan dalam bentuk simbol khusus agar terlihat jelas posisi pusat cluster. Grafik akhir menunjukkan bagaimana data smartphone terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan kemiripan nilai RAM dan kapasitas baterai. Mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh materi hierarchical clustering akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramdhani. Kini saya akan menjelaskan salah satu metode machine learning, yaitu hierarchical clustering. Jadi, hierarchical clustering adalah metode pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan titik-titik data berdasarkan tingkat kemiripan atau jarak antar data. Metode ini membentuk struktur hierarki berbentuk pohon yang disebut dendrogram, yang menunjukkan hubungan dan jarak antar cluster. Dalam prosesnya, hierarchical clustering menggunakan perhitungan jarak, yaitu distance metric, seperti Euclidean atau Manhattan, serta metode penggabungan cluster linkage seperti single, complete, average, atau word untuk menentukan hubungan antar cluster. Terdapat 2 pengelompokan utama dalam hierarchical clustering. Yang pertama itu ada agglomerative hierarchical clustering, yang kedua ada divisive hierarchical clustering. Agglomerative hierarchical clustering merupakan pengelompokan yang paling umum digunakan. Proses dimulai dengan menganggap setiap titik data sebagai klaster tunggal. Kemudian secara bertahap menggabungkan 2 klaster yang memiliki jarak paling dekat hingga akhirnya seluruh data tergabung menjadi satu klaster besar. Metode ini lebih umum digunakan karena efisiensi komputasi dan interpretabilitasnya. Yang kedua itu divisive hierarchical clustering. Jadi, divisive hierarchical clustering merupakan kebalikan dari pengelompokan agglomeratif. Proses ini dimulai dengan satu klaster besar yang berisi seluruh data. Kemudian klaster tersebut dipecah menjadi klaster-klaster yang lebih kecil secara bertahap, hingga setiap titik berdiri sebagai klaster tersendiri. Meskipun konsepnya jelas, metode ini jarang digunakan dalam praktik karena memerlukan komputasi yang lebih kompleks. Alasan menggunakan metode hierarchical clustering, yang pertama itu ada penentuan jumlah cluster fleksibel. Jadi, hierarchical clustering tidak mengharuskan penentuan jumlah cluster di awal, seperti metode K-means. Jumlah cluster dapat ditentukan kemudian dengan memotong dendrogram pada tingkat kedekatan tertentu.
Yang kedua, memberikan peta hubungan data melalui dendrogram. Yang ketiga, mampu menunjukkan proses pengelompokan bertingkat. Nah, metode ini tidak hanya menghasilkan klaster akhir, tetapi juga menunjukkan tahapan penggabungan klaster dari titik data individual hingga menjadi satu kelompok besar. Hal ini membantu analisis struktur penyusunan klaster. Yang keempat, dapat disesuaikan dengan berbagai aturan jarak. Jadi, hierarchical clustering sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan berbagai aturan. Yang pertama, perhitungan jarak atau distance metric seperti Euclidean, Manhattan, atau Cosine disesuaikan dengan jenis data. Yang kedua itu metode penggabungan, linkage method seperti work, single, complete, atau average disesuaikan dengan bentuk klaster yang ingin dihasilkan. Yang kelima itu efektif untuk analisis data mendalam seperti set kecil. Meskipun membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, hierarchical clustering sangat efektif untuk dataset berukuran kecil hingga menengah yang memerlukan analisis mendalam dan visualisasi hubungan antar titik data secara detail. Konsep dasar metode. Jadi, konsep dasar metode hierarchical clustering yang pertama itu mengukur jarak antar data, distance matrix. Nah, konsep ini dimulai dengan mengukur jarak antara data untuk menentukan kemiripan setiap titik data. Matriks yang digunakan meliputi Euclidean distance, Manhattan distance, atau Cosine similarity. Pemilihan metrik ini sangat krusial karena ia menjadi dasar untuk seluruh proses pengelompokan. Yang kedua, menggabungkan dua klaster paling dekat atau linkage method. Jadi, klaster digabungkan berdasarkan jarak terdekat yang ditentukan oleh linkage method yang bertugas mengukur jarak antar klaster yang sudah terbentuk. Jenis linkage mencakup single, complete, average, dan word yang paling sering dipakai karena efektif meminimalkan variasi internal klaster. Yang ketiga, membentuk dendrogram. Jadi, proses clustering diakhiri dengan membentuk dendrogram. Diagram pohon ini memvisualisasikan seluruh struktur hierarkis pengelompokan. Semakin atas penggabungan, maka semakin jauh jarak antar cluster. Lalu algoritma hierarchical clustering. Jadi, pada aglomeratif hierarchical clustering, proses dimulai dengan menganggap setiap objek data sebagai klaster tunggal. Selanjutnya, itu matriks jarak yang menunjukkan tingkat kemiripan antar setiap pasangan data. Dari matriks tersebut, dua klaster dengan jarak paling kecil dipilih dan digabungkan menjadi satu klaster baru. Setelah penggabungan dilakukan, matriks jarak diperbarui dengan menghitung jarak antar klaster tersebut dan klaster lainnya. Perhitungan jarak ini bergantung pada metode linkage yang digunakan. Proses pemilihan klaster terdekat dan gabungan terus dilakukan secara bertahap sehingga semua objek data tergabung menjadi satu klaster besar. Seluruh proses penggabungan ini divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Untuk menentukan jumlah klaster akhir, dendrogram dapat dipotong pada level jarak tertentu sehingga menghasilkan beberapa klaster yang paling sesuai dengan kebutuhan analisis. Lalu simulasi perhitungan hierarchical clustering. Jadi di sini ada data A, B, C, D. Jadi sumbu X dari data A itu 1 dan Y itu 1. Lalu B itu 2 dan 1, C 8 dan D itu 9 dan 8. Lalu kita hitung jarak antar data. Nah, jadi jarak A ke B dihitung dengan rumus akar dari 1 kurang 2 kuadrat plus dalam kurung 1 kurang 1 kuadrat. Itu hasilnya 1. Lalu jarak C ke D juga dihitung dengan cara yang sama, yaitu akar dari dalam kurung 8 kurang 9 kuadrat ditambah dalam kurung 8 kurang 8 kuadrat. Hasilnya 1. Lalu jarak A ke C itu juga menggunakan cara yang sama dengan CD dan AB, yaitu akar dari dalam kurung 1 kurang 8 pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 kurang 8 pangkat 2 sama dengan 9,9. Lalu langkah kedua itu menggabungkan dua klaster terdekat. Jarak paling kecil yang kita dapatkan dari penghitungan jarak antar data itu jaraknya adalah 1. Lalu kita gabungkan AB sebagai klaster 1 dan CD sebagai klaster 2. Ini langkah ketiga menghitung jarak antar klaster. Jadi di sini saya menggunakan average linkage untuk menghitung jarak antar dua klaster. Klaster pertama berisi titik A dan B, sedangkan klaster kedua berisi titik C dan D. Nah, karena menggunakan average linkage, maka jarak antara kedua klaster dihitung sebagai rata-rata dari seluruh pasangan jarak antara titik klaster 1 dan klaster titik 2. Pasangannya ada 4, yaitu jarak A ke C, jarak A ke D, jarak B ke C, dan jarak B ke D. Semua jarak ini dijumlahkan lalu dibagi 4 karena 4 kombinasi pasangan titik. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata jaraknya, yaitu 9,8. Jadi nilai 9,8 adalah jarak average linkage dari klaster 1 dan 2. Lalu masuk ke langkah keempat, yaitu menggabungkan klaster 1 dan 2. Nah, ini ada bentuk dendrogramnya. Jadi di bagian bawah dendrogram itu ada 4 titik A, B, C, D. Titik A dan B awalnya bergabung menjadi klaster 1, sedangkan C dan D menjadi klaster 2. Setelah itu, kedua klaster tersebut, klaster 1 dan klaster 2, digabungkan lagi menjadi klaster yang lebih besar, yaitu klaster gabungan di bagian atas. Lalu contoh penggunaan hierarchical clustering yang pertama itu ada di bidang bisnis, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja dan segmentasi pasar. Yang kedua di bidang kesehatan, yaitu mengelompokkan pasien berdasarkan gejala dan clustering gen atau coba. Yang ketiga itu pendidikan, yaitu mengelompokkan mahasiswa berdasarkan nilai atau pola belajar. Yang keempat, sains dan penelitian, mengelompokkan spesies berdasarkan DNA. Lalu ada penjelasan codingan program dari metode hierarchical clustering. Nah, jadi di codingan ini merupakan proses hierarchical clustering secara manual menggunakan CP. Dataset print as CSV dibaca lalu diambil sampel 200 data agar perhitungan jarak tidak terlalu berat. Dua fitur dipilih yaitu RAM dan battery power. Kemudian keduanya digabung menjadi array 2D sebagai input untuk clustering. Lalu fungsi linkage digunakan dengan metode word dengan jarak Euclidean untuk menghitung penggabungan klaster dari tahap awal, setiap titik sebagai klaster tersendiri, sampai akhirnya menjadi satu klaster besar. Hasil linkage matriks ini kemudian divisualisasikan menggunakan dendrogram, sehingga menunjukkan urutan penggabungan klaster dan memutuskan jumlah klaster yang sesuai berdasarkan tinggi garis pemisah pada dendrogram. Ini untuk outputnya. Lalu sini ada kode yang kedua,
Jadi di codingan ini menggunakan library sklearn untuk menjalankan agglomerative clustering secara langsung tanpa membuat dendrogram. Nah, setelah dataset dibaca dan diambil fitur RAM serta battery power, dua fitur ini digabung menjadi pasangan koordinat 2D model. Agglomerative clustering dipanggil dengan jumlah cluster ditentukan secara eksplisit, yaitu N cluster sama dengan 2, dan metode linkage yang sama yaitu WARD. Model kemudian menghitung cluster setiap data dan mengembalikan label cluster. Hasilnya divisualisasikan dalam scatter plot, di mana setiap titik diberi warna sesuai label cluster, sehingga dapat dilihat pengelompokan data secara jelas berdasarkan dua fitur tersebut. Ini untuk outputnya. Jadi itu saja penjelasan mengenai metode hierarchical clustering. Untuk selanjutnya penjelasan gabungan dari 4 metode, persamaan dan perbedaan akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang mengenai penggabungan dari 4 metode yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya mengenai persamaan dan perbedaannya. Baik, saya langsung saja untuk share screen. Baik, di sini sudah ada, judulnya adalah perbandingan dan analisis gabungan 4 metode. Pada laporan data ini, digunakan 4 metode Artificial Intelligence yaitu KNN, Decision Tree, Cummins, dan juga Hierarchical Clustering yang diterapkan pada dataset Mobile Price Classification dari Kaggle yang berisi 21 fitur spesifikasi smartphone serta label target yaitu price range untuk training. Nah, jadi keempat metode ini memiliki tujuan dan pendekatan analisis yang berbeda, namun tetap menggunakan data yang sama untuk mengevaluasi hubungan antara fitur seperti RAM, baterai power, resolusi layar, kamera, dan fitur jaringan terhadap klasifikasi atau pengembangan harga. Kita langsung masuk saja ke persamaan antar metode. Di sini sudah saya bagi per aspek, bisa dilihat. Langsung saja masuk ke aspek pertama, yaitu jenis data. Jadi semua metode ini menggunakan data numerik dari dataset Trend-CSV dan Test-CSV. Yang kedua ada aspek dataset yang digunakan. Seluruh metode menggunakan dataset yang sama dengan 2000 data training dan 1000 data testing. Selanjutnya ada aspek tujuan analisis. Semua metode digunakan untuk memahami pola hubungan fitur smartphone dan harga, yaitu price range berdasarkan kemiripan atau pengambilan keputusan. Selanjutnya ada aspek perhitungan jarak. Jadi baik metode KNN, Cummins, dan hierarchical clustering itu menggunakan Euclidean distance, yaitu ini penghitungan jarak antara dua titik di dalam data. Selanjutnya ada visualisasi. Jadi semua metode divisualisasikan menggunakan grafik scatter, decision tree plot, atau dendrogram untuk membantu interpretasi pola keputusan atau cluster. Itu tadi untuk persamaan keempat metode. Selanjutnya ada perbedaan utama antar metode. Ini juga sudah saya bagi, dilihat di tabel. Kita akan bahas per metode. Yang pertama ada metode KNN. Untuk jenis pembelajarannya itu menggunakan supervised learning, menggunakan price range, dan untuk modelnya adalah instant based atau lazy learning, yaitu tidak membentuk model eksplisit. Tujuan utamanya adalah untuk klasifikasi berdasarkan kemiripan data. Selanjutnya ada metode decision tree, sama menggunakan jenis pembelajaran supervised learning dan juga menggunakan label class atau price range. Modelnya adalah model berbentuk pohon keputusan yang bertujuan untuk menentukan klasifikasi dan interpretasi keputusan berdasarkan fitur. Selanjutnya ada metode Cummins. Jenis pembelajarannya adalah unsupervised learning, tidak menggunakan label class atau price range, dan modelnya adalah centroid berbasis cluster. Tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan numerik. Dan yang terakhir ada metode hierarchical clustering. Jadi untuk jenis pembelajarannya sama seperti Cummins, yaitu unsupervised learning, tidak menggunakan label class, dan untuk modelnya adalah dendrogram dan struktur bertingkat. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan hierarki cluster tanpa menentukan jumlah cluster terlebih dahulu. Itu adalah perbedaan utama dari 4 metode. Selanjutnya ada perbedaan berdasarkan mekanisme kerjanya. Ini kita bahas per aspek, saya sudah bagi juga. Yang pertama ada aspek cara menentukan hasil. Untuk metode KNN, caranya adalah voting dari kata tangga terdekat. Untuk decision tree, yaitu caranya adalah aturan percabangan berdasarkan fitur dengan impurity terkecil. Untuk Cummins, caranya adalah memperbarui centroid berdasarkan rata-rata data cluster. Dan untuk hierarchical clustering, caranya adalah penggabungan cluster berdasarkan LinX. Nah, selanjutnya ada aspek normalisasi data. Untuk KNN, normalisasi data ini tuh sangat diperlukan agar jaraknya akurat. Nah, untuk decision tree ini tidak wajib karena tidak berbasis jarak, tidak seperti KNN tadi. Nah, selanjutnya adalah Cummins. Nah, normalisasi data ini digunakan untuk stabilitas hasil. Untuk hierarchical clustering, normalisasi data ini digunakan untuk jarak Euclidean tadi. Selanjutnya ada aspek output. Untuk KNN, outputnya itu prediksi kelas price range untuk data baru. Nah, untuk decision tree ini prediksi kelasnya berdasarkan jalur pohon. Untuk Cummins itu label cluster, contohnya ada cluster 1 dan 2. Dan untuk hierarchical clustering, struktur hierarki cluster yaitu grafik dendrogram. Selanjutnya ada aspek parameter penting. Untuk KNN, yaitu adalah nilai K. K ini adalah jumlah tetangga. Untuk decision tree, ada max depth atau splitting rule. Selanjutnya ada Cummins, sama seperti KNN, cuma bedanya nilai K. K ini adalah jumlah dari clusternya. Selanjutnya ada hierarchical clustering, yaitu linear method seperti word, single, dan complete.
Nah, tadi ada perbedaan berdasarkan mekanisme kerja. Jadi saya sudah membacakan persamaannya, perbedaan utama dan perbedaan berdasarkan mekanisme kerjanya. Selanjutnya ada interpretasi hasil pada dataset atau kesimpulannya per metode. Per metode. Yang pertama ada KNN. Jadi KNN ini menunjukkan bahwa fitur seperti RAM dan baterai power itu sangat mempengaruhi penentuan harga. Yang kedua ada decision tree. Jadi decision tree ini menghasilkan struktur pohon yang mudah dipahami, di mana fitur RAM itu muncul sebagai faktor penting dalam cabang awal, diikuti spesifik lain seperti kamera dan baterai power. Selanjutnya ada metode Cummins. Ini menghasilkan pembagian menjadi 2 klaster yang menggambarkan kelompok ponsel dengan spesifikasi rendah dan spesifikasi tinggi berdasarkan nilai RAM dan baterai power. Selanjutnya ada hierarchy clustering, menampilkan dendrogram yang menunjukkan hierarki kemiripan antar data. Level cabangnya itu yang tinggi menunjukkan ketidaksamaan fitur yang signifikan antar kelompok ponsel. Oke, baik demikianlah penjelasan dari saya tentang bab terakhir, yaitu penggabungan antar 4 metode tentang perbedaan dan persamaannya. Demikian juga berakhirnya penjelasan dari saya, akhir juga penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.